Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran psikologi pendidikan. Selamat jumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran virtual kembali, dan tentunya ini adalah merupakan bagian dari metode pembelajaran kita, dan dalam konteks tatap muka tentu kita akan tetap melakukan ya. Untuk hari ini kita melakukan virtual session. Nah, setelah virtual session ini nanti Anda akan melakukan diskusi dengan teman-teman melalui self-based, task-based learning methodology. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang teori belajar. Dan oleh sebab itu saya meminta kepada para mahasiswa untuk memperhatikan dengan baik. Silahkan untuk masuk di channel YouTube ini dan kemudian ikuti proses pembelajaran pada hari ini. Tentu saya akan juga selalu berada bersama Anda, tetapi tidak bertatap muka. Jadi inilah yang kita sebut dengan asinkronus langsung ya. Dan pada saat yang sama nanti saya juga akan bersama-sama Anda. Baiklah, terima kasih. Mari kita mulai. Ya, kita akan belajar tentang teori belajar ya. Dan mohon nanti diperhatikan bahwa setelah pembelajaran ini saya meminta para mahasiswa untuk kelompok maksimal tiga mahasiswa ya, kelompoknya 3 mahasiswa, dan tugas untuk task based learning hari ini dalam kelompok Anda itu nanti pada akhir dari pembahasan kita ini nanti akan saya sampaikan, dan itulah mohon untuk diperhatikan betul ya. Utamanya adalah setiap kelompok nanti akan diberikan tugas untuk membahas tentang teori belajar, dan 5 kelompok harus membahas teori belajar yang berbeda. Nah, setelah 5 kelompok ini, nanti kalau yang lainnya ingin membahas yang sama dengan yang lainnya boleh, tetapi pembahasannya tentu ada internalisasi dari Anda, sebab itu pasti berbeda ya, comprehension-nya. Karena itu nanti akan ada refleksi Anda, dan juga saya mohon nanti Anda untuk bisa berkomunikasi dengan para guru ya yang telah melakukan pembelajaran, dan mungkin mereka juga memakai strategi teori belajar. Tentu untuk referensi untuk baca itu silahkan nanti menghubungi saya dan juga classroom leader, dan itu nanti akan saya berikan referensinya. Dan juga yang sudah saya kasih kepada Anda itu kan hampir 50 buku ya, itu bisa dibaca dan dipilih. Nah, kalau nanti memakai referensi maka dalam tugas tertulisnya itu harus disebutkan referensinya ya, supaya kita tidak dianggap ya, supaya kita tidak terbiasa untuk memplagiat ya, dan kita nggak boleh melakukan plagiasi. Baik, kita mulai pembahasan kita. Selamat mengikuti. Ya, pertama kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Ya. Perhatikan pertanyaan ini dan pikirkan apa jawabannya. Apakah setiap pembelajar belajar dengan cara yang relatif sama? Perhatikan pertanyaan ini dan pikirkan ketika Anda belajar dulu waktu di SMA ya, di SMP misalnya. Jadi apakah ketika belajar itu setiap pembelajar belajar dengan cara yang relatif sama? Dan bagaimana pengalaman Anda di sekolah, bagaimana sekolah memperlakukan Anda? Yang kedua, variasi pendekatan pendidikan apa sajakah yang telah memberi referensi teori belajar untuk digunakan guru? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab dalam kita mendiskusikan dan mempelajari tentang teori belajar. Baik, silakan dipikirkan pada diri Anda ya, silakan dipikirkan dan jawabannya simpan di
your head ya, dan nanti kita akan gunakan untuk berdiskusi ya. Bagaimanakah Anda belajar selama ini? Nah ini, jadi perhatikan betul ya, bagaimana selama ini Anda belajar. Ini nanti kita akan bahas dalam saat kita berdiskusi bertatap muka. Baik, terima kasih. Dan sekarang silahkan juga ya, boleh untuk didiskusikan dengan teman-teman. Saya lanjutkan, oke. Sesi pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk agar Anda setelah akhir sesi ini bisa mengidentifikasi variasi teori pembelajaran. Dan Anda bisa melakukan komparasi atau perbandingan ya, komparasi atau perbandingan pendekatan pembelajaran. Lalu kemudian saya mohon Anda nanti melakukan refleksi relevansi teori pembelajaran di sekolah. Dan tentunya seperti sudah saya sampaikan, ada kerja kelompok ya, kerja kelompok maksimal 3 mahasiswa. Nah, apa yang harus dikerjakan pada akhir sesi saya beri tahukan. Baik, kita lanjut. Baiklah, yang pertama kita mesti memahami hakikat belajar. Mungkin Anda belum pernah membaca tentang filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, saat ini saya sampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, itu menyampaikan bahwa belajar itu, pendidikan itu adalah menumbuh kembangkan kemampuan sesuai kodrat anak didik dengan keteladanan, pendampingan, dan dukungan. Sangat terkenal sekali filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Triloka, Emong, Momong, Among, dan di situ juga ada filosofi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Kita di depan itu harus memberikan contoh kepada anak kita, anak didik kita. Di tengah kita akan membersamai mereka, mendampingi mereka, melakukan mentoring, coaching ya, dan kita melatih mereka. Lalu kemudian ketika mereka sudah bisa, maka kita selalu dukung mereka. Kita dorong untuk bisa mereka berkarya, kita dukung, kita support dari belakang. Kita tidak lagi ada di depan dan tidak lagi bersama mereka, tetapi kita tetap untuk mendukung mereka. Fairbanks mengatakan bahwa learning is defined as a process that brings together personal and environmental experience and influences for acquiring, enriching, or modifying one's knowledge, skills, values, attitudes, behavior, and worldviews. Jadi bukan hanya pengetahuan ya, tetapi juga sudut pandang, ya, keterampilan, lalu apa lagi? Ya, sikap, nah, gitu ya, dan juga perilaku. Ini penting sekali untuk kita pahami bahwa kita sebagai guru, Anda semuanya sebagai calon guru, Anda harus mengerti bahwa kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang terbaik yang mereka bisa dalam dan sukses dalam kehidupannya. Baik, ada 5 teori belajar yang kita akan bahas pada saat ini. Yang pertama adalah teori behavioristik, yang kedua adalah teori kognitif, dan yang ketiga konstruktivistik. Lalu kemudian kita akan membahas tentang teori humanistik, dan yang terakhir adalah konektivistik. Utamanya adalah pada saat ini kita dihadapkan pada teknologi dan juga kita menggunakan teknologi informasi, menggunakan sarana AI ya contohnya gitu ya. Nah ini semuanya bisa kita koneksikan dengan teori-teori ini untuk membelajarkan, untuk melakukan pembelajaran kepada siswa kita supaya mereka menjadi pribadi yang terbaik untuk mencapai cita-cita mereka, mencapai
diri mereka yang sukses di dalam kehidupan. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang teori behavioristik. Pada teori behavioristik ini kita membahas tentang bagaimana teori ini sifat-sifatnya, karakteristiknya seperti apa. Yang pertama itu memiliki karakteristik bahwa ini asumsinya ya, perubahan perilaku itu terjadi karena adanya pengalaman ya. Jadi kalau anak-anak kita berikan pengalaman, maka mereka akan berubah perilaku mereka yang seperti yang kita inginkan, dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik lagi, ya kan? Seperti itu, dari yang tidak berprestasi menjadi lebih berprestasi. Nah, perubahan-perubahan itu disebabkan karena adanya lingkungan, karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi apapun situasi dari anak itu, kalau kita sebagai guru itu mempengaruhinya kurang baik dan bahkan tidak baik, hasilnya akan tidak baik pula. Jadi oleh sebab itu, sebagai seorang guru, kita harus mengerti bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar untuk para siswa kita. Teori ini juga memunculkan teori stimulus dan respon, yaitu ketika kita memberikan stimulus atau apa istilahnya ya. Jadi siswa akan merespon terhadap apa yang kita berikan kepada mereka. Ini sebenarnya berdasarkan penelitian ya. Nanti saya akan jelaskan juga penelitiannya. Prinsip utamanya harus kita pahami dulu. Jadi dengan kita memberikan stimulus, kita memberikan satu kondisi ya, itu kemudian siswa itu akan meresponnya, dan itu ini akan sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola perilaku dari siswa itu sendiri dalam konteks lingkungan yang kita ciptakan, dari hubungan antara perilaku kita sendiri dan siswa, intinya stimulus dan respon. Nah, di sana juga kita percaya bahwa dalam teori behavioristik ini pembelajaran itu akan berhasil dengan adanya trials and errors ya. Jadi ada trials and errors, coba dan kemudian keliru ya. Kalau keliru ya jangan dimarahi, keliru kita betulkan ya. Kita betulkan, mencoba lagi, keliru lagi, betulkan lagi ya. Dan di dalam pembelajaran bahasa Inggris biasa itu kita gunakan seperti audilingual method, itu kita biasa lakukan drills ya untuk membiasakan siswa yang kita ajari itu melakukan atau melafalkan intonasi dan intonation and pronunciation yang benar, dan juga mereka sambil memperhatikan kebiasaan untuk expression ya, jadi untuk berkomunikasi. Nah, juga untuk bisa mereka mengerti dan berhasil di dalam memahami pembelajaran itu, kita lakukan exercises atau latihan-latihan ya. Itu lalu kemudian juga ada satu prinsip yang kita sebut dengan rewards and punishment ya, rewards and punishment. Ini nanti dimulai dari dari penelitian Pavlov, lalu kemudian dikembangkan lagi sampai kepada condition learning, yang di sana nanti akan ada positive reinforcement dan negative reinforcement. Jadi setiap siswa kita yang kita belajarkan, apabila mereka itu adalah berprestasi yang baik, lalu kemudian kita berikan mereka rewards atau hadiah atau sanjungan atau hal-hal yang positif yang kita berikan kepada mereka, itu mereka akan tetap mempertahankan prestasi mereka. Sedangkan
Bagi mereka yang kurang berprestasi itu lalu kita berikanlah punishment. Punishment itu lebih kepada negative reinforcement-nya ya. Semakin mereka mengerti bahwa mereka tidak berprestasi, lalu kemudian akibatnya mereka diberikan negative reinforcement atau punishment tadi, sehingga mereka akan mengurangi kekeliruannya dan kemudian meningkatkan prestasinya. Nah, ini adalah asumsi dan prinsip-prinsip dari teori behavioristik ya. Teori ini didasarkan dari penelitian. Penelitian yang pertama itu yang dilakukan oleh Thorndike, yaitu dia melakukan eksperimen terhadap kucing dan anjing ya dalam kotak ya. Itu nanti menghasilkan sebuah teori trial and error ya. Jadi ya, itu nanti Anda perdalam lagi dengan teman-teman di dalam diskusi dari buku yang sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah aplikasi dari pembelajaran dari teori Thorndike ini adalah kita membelajarkan anak-anak itu kita harus memberikan mereka adalah kesempatan untuk berlatih, kesempatan untuk exercise ya, berlatih ya. Oke, kemudian juga teori Pavlov ya, teori Pavlov yang merupakan sebuah penelitian tentang classical conditioning. Ini menggunakan anjing, bel, dan daging ya. Jadi ada dua stimulus yang disediakan pada saat yang sama ya, menghasilkan respon atau ini menghasilkan stimulus dan respon. Ketika anjing itu diberi daging misalnya ya, daging, lalu kemudian mereka merespon ya, lakukan respon. Lalu kemudian ketika mereka diberi daging dan bel gitu ya, lalu mereka juga merespon. Ketika mereka diberi bel saja, tidak ada dagingnya, itu mereka tidak merespon. Tapi begitu nanti ketika mereka ada diberikan bel dan dan daging, itu merespon. Akhirnya apakah itu daging sendiri atau itu ada belnya, hanya bel saja, tapi mereka terus kemudian merespon. Artinya bahwa setiap kita memberikan stimulus itu akan ada respon, tetapi juga harus ada kondisi. Dan oleh sebab itu ya tadi situasi bahwa dalam kita membelajarkan anak-anak kita perlu untuk melakukan untuk melakukan pelatihan ya, exercise, latihan dan mereka kita berikan kesempatan untuk trial and error, seperti mencoba, kemudian salah, mencoba lagi gitu. Dan inilah teori behavioristik. Jadi tidak semua orang yang melakukan ya pada latihan itu salah kemudian kita persalahkan, tapi ada metode, ada intervensi ketika mereka salah lalu diberikan negative reinforcement misalnya begitu. Jadi tapi jangan sampai juga kita menciptakan rasa takut kepada siswa-siswa kita. Ini secara teoritis nanti silahkan untuk dibaca kembali, untuk berdiskusi sama teman-teman di dalam grupnya, dan ini adalah prinsip utamanya dan didasarkan oleh penelitian ilmiah. Jadi belajar itu terjadi saat pembelajar berhasil merespon. Saat kita belajar merespon itu juga ada satu stimulus yang menunjukkan bahwa respon itu dilakukan secara konsisten ya. Jadi stimulus yang serupa nanti akan ada respon yang serupa. Nah, oleh sebab itu dari sini kita belajar bagaimana kita membantu siswa-siswa kita untuk belajar mencapai pribadi terbaik mereka untuk sukses di dalam mencapai tujuannya dengan pola behavioristik itu didasarkan oleh tadi penelitian itu, dan prinsipnya adalah yang pertama, perubahan perilaku itu terjadi karena adanya pengalaman,
dan perubahan itu juga terjadi karena lingkungannya, dan tentunya di dalam konteks pembelajaran dan lingkungannya, di dalam pembelajaran di lingkungan yang kita siapkan itu, kita selalu memberikan stimulus kepada siswa sehingga mereka bisa merespon terhadap apa yang kita berikan kepada mereka, dan kita biarkan mereka untuk mencoba lagi dan melakukan perbaikan dari apa yang mereka coba, lalu kemudian kita terapkan rewards and punishment. Nah, itulah teori behavioristik secara ringkas ya. Ya, apa yang sudah kita simpulkan tadi sebenarnya itu ada penelitian lanjutan ya, termasuk penelitian B.F. Skinner yang menguatkan tentang adanya stimulus dan respon, lalu kemudian punishment ya, dan rewards, dan kemudian kita sebutkan tadi istilahnya menjadi positive reinforcement dan negative reinforcement ya. Nah, prinsip utama adalah perilaku itu akan bertahan apabila ada penguatan ya, reinforcement gitu ya. Lalu kemudian perilaku itu akan berubah apabila ada konsekuensi hukuman ya, punishment ya, itu yang lebih elegannya itu kita sebut dengan negative reinforcement. Nah, tentu Anda sebagai calon guru ya, nanti di dalam membelajarkan siswa kita tentu mesti menggunakan strategi yang tepat untuk lebih lengkapnya itu ya, kelompok belajar yang tadi sudah saya sampaikan untuk tugas itu dikerjakan. Nah, tentunya nanti di dalam mengerjakan kelompok itu ya, Anda tetap bisa berkonsultasi dengan saya tetap akan mendampingi Anda. Oke. Baiklah, kita lanjutkan tentang teori kognitif. Di dalam teori kognitif ini prinsip dasarnya adalah belajar itu bergantung dari faktor internal dan eksternal ya, internal and external factors. Para ahli kognitivistik ini diantaranya adalah Jean Piaget, yaitu konsep dasarnya itu adalah pemrosesan informasi secara aktif yang menghasilkan pencarian atau discovery dan eksplorasi dalam diri anak itu sendiri. Nah, kemarin kita kan sudah berbicara tentang brain and behavior juga ya. Jadi ini ada faktor internalnya dan juga ada faktor eksternalnya ya. Nah, tadi kalau dikatakan di dalam behavioristik itu ada stimulus lalu kemudian menghasilkan respon, dalam konteks ini stimulus bukanlah kejadian eksternal ya, yang mengontrol pembelajar, memperhatikan ya tanggapan atau respon ya, atau menguatkan tanggapan atau respon mereka ya. Tapi justru itu adalah merupakan satu proses internal dari diri siswa itu sendiri ya. Belajar itu adalah apa yang pembelajar lakukan dengan stimuli itu, bukan apa yang stimuli lakukan untuk pembelajar. Jadi kalau kita memberikan stimulus itu sebenarnya dalam prinsip kognitivistik ini ya, ketika anak belajar itu adalah anak itu belajar tentang apa yang dia lakukan terhadap apa yang kita berikan. Jadi bukan karena apa yang kita berikan itu membuat dia belajar gitu ya. Jadi apa yang kita berikan itu menjadi satu alat untuk mereka melakukan sesuatu sehingga mereka belajar gitu ya. Ini dalam teori kognitivistik. Kalau di dalam teori kognitivistik itu ada satu stimulus yang kita berikan, lalu kemudian mereka dari situ itu memberikan tanggapan responnya. Dalam konteks ini adalah stimulus itu merupakan satu bagian yang digunakan untuk belajar. Jadi apa yang mereka itu lakukan terhadap stimulus ini. Ini adalah teori kognitivistik. Nah, sebab itu dalam konteks ini muncul adanya teori akomodasi atau strategi akomodasi dan asimilasi ya, melalui apa yang kita sebut dengan skemata. Nah, dalam
konteks accommodation, assimilation, dan skemata itu adalah materi sudah saya berikan di referensi, dan itulah nanti adalah bagian untuk didiskusikan. Ya, baik. Ya, dalam teori kognitivistik ini berikutnya adalah Brunner, ya, yang menyatakan bahwa belajar itu merupakan proses informasi secara aktif. Dalam belajar itu terjadi adanya proses informasi secara aktif dalam diri pembelajar. Ya, ini nanti akan memunculkan sebuah prinsip tentang model realitas pribadi dan struktur kognitif. Jadi dalam belajar itu pembelajar itu berhubungan dengan realitas pribadi mereka dan juga struktur kognitif mereka. Nah, ini nanti dalam mereka belajar itu mereka akan bersentuhan dengan persepsi mereka, ya, keingintahuan mereka, ekspektasi aktif mereka, eksplorasi, mereka ingin melakukan eksplorasi, dan interaksi dengan dunia nyata di lingkungannya. Kalau ya biobristik itu lebih kepada kita memberikan pelatihan ya, tapi ini justru kebalikannya, ya, kita justru memperhatikan apa sih yang menjadi keinginan dari siswa itu, persepsinya bagaimana, lalu kemudian ini mereka ingin tahu seperti apa, lalu kemudian kita berikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi aktif, ya, untuk menyampaikan ekspektasi mereka, harapan-harapan mereka. Lalu kemudian kita siapkan satu situasi di mana mereka bisa berinteraksi dengan dunia nyata di sekelilingnya, ya. Misalnya kalau mereka belajar tentang kereta api, ya, kita harus mesti memperlihatkan mereka, kita ajak mereka di dunia nyata bagaimana kereta api itu dioperasikan, misalnya seperti itu. Nah, disinilah nanti akan kita temui adanya prinsip growth, ya, pertumbuhan, ya. Satu peristiwa internalisasi dalam sistem penyimpanan diri anak-anak itu belajar, ya. Dalam konteks ini tentu kita kan sudah belajar tentang brain and behavior, dan oleh sebab itu kita mengerti bahwa proses informasi itu yang kemudian ditangkap oleh BNPB itu kemudian diinternalisasi dalam diri anak itu sendiri melalui proses, ya, antara sistem saraf pusat dan sistem saraf periferal yang kemarin kita diskusikan bersama, ya. Dan di situ juga akan terjadi apa yang disebut dengan intellectual development, pengembangan intelektual, itu kapasitas untuk menyampaikan pendapatnya, ya. Jadi itu mengekspresikan, ya, dirinya sendiri dan juga menyampaikan pendapatnya dan memberikan pendapatnya terhadap orang lain. Dan inilah terjadi selain daripada growth juga ada intellectual development, ya. Dalam konteks intellectual development itu terjadi adanya interaksi sistematik, ya, dan kontingent, ya, antara pembelajar dan pendidik. Jadi oleh sebab itu kalau Anda nanti menjadi guru, ya, apalagi guru milenial, ya, kita lebih konstruktif, nanti kita akan belajar tentang kognitivistik, ya. Kita akan lebih memahami apa sebenarnya yang menjadi ekspektasi daripada siswa, lalu bagaimana kita mewujudkan harapan-harapan itu dengan pola kita memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi, ya, dan mengolah informasi itu sendiri secara aktif. Sekarang kita meningkat ke pembahasan tentang konstruktivistik, ya. Tadi sudah saya sebutkan, ya, dari kognitivistik kita berlanjut ke konstruktivistik, ya. Prinsip utama daripada konstruktivistik ini adalah pembelajar membangun pemahamannya sendiri atas pengalaman sebelumnya untuk membentuk pemahaman baru. Kalau dalam konteks teori advanced organized role principles itu adalah ketika kita melakukan pembelajaran maka harus ada advanced organized, harus ada kegiatan
pendahuluan yang bisa menyambungkan antara pengalaman siswa sebelumnya atau pengetahuan siswa sebelumnya dengan pengalaman dan pengetahuan yang akan kita belajarkan. Nah, disitulah nanti akan bertemu ya, akan ada pertemuan dan antara apa yang dialami oleh siswa dan apa yang akan dipelajari, dan mereka akan menemukan sendiri, akan membangun pemahamannya sendiri ya. Nah, tentu ini akan sangat berbeda dengan tadi biopristik ya, yang selalu kita desain untuk bisa anak ini belajar dengan baik, lalu kemudian kita berikan stimulus ya. Dan kalau mereka tidak bisa, kita lakukan punishment atau negative reinforcement tadi. Kalau yang bisa kita lakukanlah reward, kan kita berikan reward gitu ya. Ini di dalam konstruktivistik ini perkembangan dari kognitivistik, dari proses berpikir secara intellectual growth, tadi ya, intellectual growth, lalu kemudian juga untuk intellectual development mereka itu di sini ya, teori konstruktivistik, lalu kemudian kita mendapati bahwa pembelajaran itu sesungguhnya adalah pemahamannya dibangun sendiri oleh siswa itu sendiri ya. Jadi pembelajar itu menyusun pemahamannya sendiri dengan aktivitas berpikir dan interaksi dengan dunia sekitarnya secara aktif. Oleh sebab itu sekarang ini kan di sekolah-sekolah kita kembangkan inquiry approach ya, pendekatan inquiry, dan juga proses berpikir yang kita sebut dengan high order thinking ya, HOTS itu ya. Jadi prinsip-prinsip konstruktivistik itu diantaranya adalah pengetahuan itu harus kita rekonstruksi ya, kita bangun ya, kita konstruksi, kita bangun bersama dengan anak-anak. Lalu pembelajar itu belajar untuk ya learning to learn ya, belajar saat mereka belajar, learning to learn. Jadi mereka juga terlibat aktif di dalam mengolah informasi dan juga menemukan informasi maupun membuat kesimpulan apa yang mereka dapatkan. Belajar juga merupakan aktivitas sosial ya. Belajar bersifat kontekstual. Jadi kita itu membelajarkan anak-anak kita itu sifatnya adalah kontekstual ya. Jadi bukan angan-angan saja, tapi secara kontekstual ya. Lalu kemudian pengetahuan bersifat personal. Setiap anak-anak pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan itu. Dan oleh sebab itu juga ada strategi yang kita sebut dengan differentiated learning. Dan belajar itu berada pada pikiran, pada tataran pikiran ya. Jadi bukan perilaku di sini ya, tataran pikiran dan berpikir ya, kontekstual berpikir ya. Jadi proses intellectual proses ya, internal intellectual proses. Jadi dalam konteks ini tentu kita belajarkan anak-anak kita untuk berpikir kreatif, kritis, dan konstruktif seperti itu ya. Motivasi adalah kunci dari belajar ya. Jadi oleh sebab itu dalam konteks kita membelajarkan anak-anak kita dalam teori konstruktivistik ini ya kita harus mengembangkan bahwa anak itu memiliki motivasi untuk belajar. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi mereka, bahwa mereka itu sadar bahwa belajar itu adalah merupakan keperluan mereka. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks konstruktivistik itu dikenal adanya satu rangkaian dari kognitif, sosial, dan radikal. Radikal itu maksudnya adalah dalam konteks bukan radikal istilahnya terorisme itu bukan ya. Radikal itu satu perkembangan yang cepat ya, dan multidimensional. Nah, tokoh-tokohnya di sini ada John Dewey, PIC. John Dewey nanti akan berbicara tentang uncertain knowledge, dan Jean PIC itu bicara tentang cognitive development. Berikutnya adalah kita berbicara tentang teori humanistik ya. Teori humanistik ini prinsipnya adalah manusia itu pada dasarnya adalah baik. Setiap manusia itu dianggapnya asumsinya adalah baik, gitu ya, pada dasarnya baik.
Nah, pembelajaran itu berpusat pada siswa itu sendiri, pembelajar, lalu kemudian pembelajar itu sebagai manusia seutuhnya. Kalau dulu kita kan, oh iya, kalau Anda mungkin belum kenal ya, kalau dulu kita selalu dalam konteks kita mempelajari tentang bagaimana kita menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya ya, lalu kemudian kita menerapkan Pancasila itu selalu kita dikembangkan, didorong dan juga dididik untuk menjadi pribadi yang seutuhnya. Nah, fokusnya seperti apa ya? Fokusnya adalah potensi pembelajar itu sendiri. Kita harus mengerti potensi pembelajar itu. Tentunya potensi pembelajar itu kemampuannya berbeda-beda mereka. Tentunya mereka masing-masing memiliki kemampuan ya. Jadi tidak selamanya anak yang tidak mengerti tentang matematika lalu kemudian mereka tidak mengerti semuanya, kan gitu. Tidak begitu ya. Jadi itu potensi pembelajar, tapi bukan pada metode atau materi. Jadi di sini adalah fokusnya di potensi pembelajarnya ya. Nah, bagaimana untuk supaya potensi pembelajar ini bisa muncul dan bisa berkembang, maka dilakukanlah kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar ya, lingkungan yang kondusif untuk belajar, untuk anak-anak itu pembelajar itu mengaktualisasikan diri mereka ya, apa yang mereka pahami, apa yang ingin pelajari dan apa yang mereka lakukan, itu kita berikan mereka kesempatan ya. Satu, lingkungan yang kondusif sehingga mereka itu tidak takut, mereka menjadi lebih senang untuk belajar dan mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka punyai. Dan tentu dalam konteks kita memiliki tujuan pembelajaran, itulah uniknya ya, itulah strateginya harus kita lakukan ya, antara tujuan yang kita ingin capai lalu kemudian juga mengembangkan potensi siswa itu sendiri. Nah, tujuan utama dari pembelajaran dalam konteks humanistik ini adalah kesejahteraan manusia ya, human well-being ya. Jadi dalam konteks ini tentu kita harus bisa menghargai, tidak boleh ada bullying ya, tidak boleh ada perasaan negatif, pikiran negatif terhadap orang lain ya. Dan pada dasarnya kita percaya bahwa manusia itu baik, dan oleh sebab itu kita berikan lingkungan yang baik pula untuk apa? Untuk mereka berinteraksi, untuk mengaktualisasikan diri mereka, gitu ya. Nilai-nilai kemanusiaan, nah ini penting. Jadi dalam teori humanistik ini kita harus bisa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, respect, rasa hormat. Kalau di dalam konteks pendekatan filosofi pendekatan being the best you can be yang sudah saya latihkan, itu saya menciptakan satu strategi yang namanya adalah pancacara bintang, Jigulkwe ya. Di tengahnya ada bintang. Yang kita maksud di bintang ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi bintang, pribadi yang mulia, dan setiap orang itu bisa menjadi pribadi bintang dan kita harus saling menghormati. Dan disitulah kita menerapkan prinsip greatness, gratitude, obedience, love, dan disiplinnya. Itu kalau di teori yang saya kembangkan. Ini kelihatannya ini sangat cocok sekali dengan teori humanistik ya. Ini tokohnya adalah Maslow ya. Nanti di sana ada teori kebutuhan oleh Maslow yang sangat terkenal sekali lah. Kemudian Richard Rogers ya. Nanti bisa dipelajari di buku yang sudah saya kirimkan. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah teori konektivisme. Itu ada typo ya, di sana masih ada humanistik, tapi sebenarnya itu yang saya maksudkan adalah konektivistik ya. Langsung saja saya koreksi ya, maaf ya, itu ada typo. Di atasnya itu humanistik, tapi sebenarnya adalah konektivistik. Bagaimana teori konektivistik ini? Nah, prinsip dasarnya adalah teori konektivistik ini adalah pembelajar itu memproses informasi dengan membentuk jaringan, connection ya, jaringan. Seperti sekarang ini kita membentuk jaringan ya, melalui apa? Ya, melalui melalui teknologi ya. Fokusnya adalah pada kemampuan pembelajaran untuk menelusuri sumber-sumber ilmu sesering mungkin dan memperbaharui informasi. Nah, tentunya ini sangat
banyak sekali sumber ilmu ya sekarang ini, ada sumber-sumber ilmu di internet seperti di Google dan semacamnya. Dan itulah kita berikan kesempatan bagi siswa-siswa kita untuk menelusuri sumber-sumber ilmu itu dan mentriangulasi. Triangulasi itu apa? Membandingkan dan mencari kebenaran dari ilmu itu sendiri, dan kemudian mereka menemukan pengetahuan dan ilmu yang benar. Mereka memahami bagaimana dan gimana mencari informasi itu sendiri. Mereka bisa secara aktif ya melakukan pencarian informasi. Bahkan kadang-kadang gurunya, Anda sebagai seorang guru ya tentu juga harus mengerti bahwa dalam teori belajar itu ada yang disebut dengan konektivistik, yang dimana secara nyata itu anak-anak kita sekarang sudah mereka itu sangat cepat sekali mencari informasi ilmu pengetahuan ya di internet, lalu kemudian juga di berbagai sumber, dan mereka juga di luar di sana juga mereka selalu berdiskusi. Seperti halnya anak-anak SMA di tempat saya itu di rumah saya itu ada tempat diskusi anak-anak SMA. Ternyata mereka ketika mereka berdiskusi itu mereka betul-betul di luar dugaan saya. Karena apa? Sering mereka merasa mengeluh kepada gurunya atau kepada wali kelasnya, di mana merasa bahwa wali kelas atau guru itu tidak melayani mereka dengan baik, lalu mereka mencari sendiri apa yang mereka ingin cari gitu. Nah, ini menjadi pembahasan yang unik juga ketika saya mendengar mereka membahas tentang informasi, lalu tentang situasi di mana mereka itu tidak diberikan layanan informasi yang baik oleh wali kelasnya misalnya gitu. Jadi unik juga ya. Jadi oleh sebab itu Anda sebagai seorang seorang guru milenial ini mesti mengerti dan mempersiapkan diri bagaimana kita menggunakan teori kognitivistik ini di dalam pembelajaran. Okay. Lalu kemudian pembelajaran maksudnya pembelajaran itu dilakukan dengan menggunakan teknologi. Oleh sebab itu kita tidak boleh gagap teknologi. Ini adalah masanya zamannya zaman teknologi informasi, sementara sering kita itu masih di dalam collision, dalam benturan ya, di dalam benturan 3 zaman dalam pikiran dan perilaku kita, baik di rumah, di lingkungan masyarakat maupun di tempat kita belajar maupun berkarya. Itu kita sebenarnya mengalami adanya benturan zaman, yaitu zaman agraris, lalu zaman industri dan zaman teknologi informasi. Nah, padahal itu sudah harus menyatu. Ketika zaman agraris sudah merangkak ke pola pikir menjadi satu dengan industri, maka kita sekarang juga itu harusnya kita sudah berpola pikir merangsaknya ke teknologi informasi. Bagaimana pertanian, industri itu bisa menyatu pola dan strateginya dengan teknologi informasi. Nah, ini penting bagi kita juga untuk menumbuh kembangkan siswa-siswa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses ya, pribadi yang terbaik, yang sukses dalam kehidupannya, dan kita sudah punya pilihan untuk menjalankan atau mempraktekkan teori-teori belajar yang tadi kita sebutkan. Ada 5 teori belajar. Secara lengkap itu materinya ada pada buku yang saya berikan kepada Anda, dan itu memang kita sengaja untuk supaya Anda bisa berdiskusi sama teman-teman ya. Sampailah kita pada akhir dari perbincangan kita pagi ini ya, hari ini. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta untuk bekerja dalam kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 3 mahasiswa ya, 3 mahasiswa. Nah, mohon untuk dipilih salah satu dari teori yang diperdalam ya. Dari 5 teori tadi, silakan dipilih satu yang diperdalam. Nah, referensinya adalah ada pada buku yang sudah saya kirimkan. Tadi kan yang kita kerjakan tadi adalah review secara singkat ya, dan secara lengkapnya, detailnya itu di dalam grup ini, dan saya akan mendampingi Anda. Kalau ada yang kurang mengerti langsung tanya ya, melalui link bisa, melalui grup WhatsApp bisa, melalui chat di sini di YouTube ini juga bisa.
Oke. Lalu kemudian silahkan pilih salah satu teori tersebut ya, satu grup. Nah, 5 grup harus harus membahas 5 teori yang berbeda ya. Jadi kalau ada 6 grup berarti yang 5 grup harus teorinya berbeda ya. Nah, setelah itu tulislah laporan. Yang pertama sebutkan grup Anda, nama Anda dan NIM Anda semuanya. Lalu kemudian sebutkan teori yang didalami apa. Lalu tulis prinsip dasar teori tersebut ya. Lalu kemudian tulis juga ciri-ciri teori tersebut. Lalu kemudian tulis kelemahan dan kelebihannya ya. Setelah itu tulis refleksi Anda ya. Bagaimana itu bisa berdampak pada kehidupan Anda sebagai calon guru milenial ya. Dan bagaimana aplikasinya di kelas menurut Anda gitu ya. Boleh juga Anda mencari mentor, guru, boleh ya, diskusi dengan guru. Ya. Referensi selain dari referensi yang sudah saya berikan, boleh memakai referensi dari tempat lain yang Anda menemukannya, boleh silakan. Tapi nanti disebutkan ya di dalam laporannya ya referensinya. Anda bebas ya menggunakan referensi tersebut ya, tapi referensinya harus kredibel ya. Baiklah itu, lalu kemudian pengumpulan tugas ini 2 minggu, waktunya 2 minggu, ini project base ya, 2 minggu. Nah, alhamdulillah Anda punya waktu yang panjang, maka buatlah laporan yang baik. Laporannya bagaimana caranya? Ya, laporannya formatnya seperti apa ya? Seperti biasanya format laporan dari sini adalah meliputi dari poin-poin yang sudah tadi yang akan dibahas ya. Tadi 1 sampai berapa? Sampai 6 tadi ya. Baiklah itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, ini di sini di kolom komentar di sini boleh ya, kemudian melalui grup WhatsApp kita juga boleh, melalui Smart Usin Unisba juga boleh, dan melalui Earthing juga boleh ya. Dan kemudian untuk lisensi tentunya nanti Anda akan mengisi form lisensi juga boleh untuk lisensi melalui Smart Unisba. Baik, terima kasih. Saya kira ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk berkumpul dengan kelompoknya ya, langsung melakukan diskusi dan melanjutkan perjalanan tugas ini. Terima kasih, hari ini Anda sudah mengikuti perkuliahan virtual teori belajar, dan berikutnya nanti setelah ini kita akan minggu depan kita akan membahas tentang teori motivasi, lalu kemudian kita lanjutkan dengan kecerdasan majemuknya. Minggu depan itu tugas belum dikumpulkan ya, setelah minggu depan boleh tugas dikumpulkan hari Rabu ya, berarti itu mengumpulkannya bulan Juni. Baik, terima kasih. Maka oleh sebab itu diskusilah dengan baik dan berikan laporan dengan baik pula ya, sebaik mungkin yang Anda bisa. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan dan selalu bersemangat dalam kehidupan. Jangan sampai kita mendapatkan kegelisahan dan sakit ya. Jaga, hindari menjadi pribadi yang gelisah, hindari menjadi pribadi yang pengeluh, tapi kita tetap mastery, kita tetap termotivasi untuk menjalani kehidupan dan sukses dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.